Justru dengan pernyataan dari Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025 semakin memperkeruh keadaan, bukan semakin memperjelas keadaan. Semakin memperkeruh, semakin membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Artinya, dalam beberapa dokumen itu berarti ada yang palsu, berarti ada yang tidak otentik, termasuk juga apa yang kemudian dinyatakan secara naratif tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung oleh Ibu Rektor UGM. Jadi di sini jelas ada pihak yang melakukan kebohongan publik. Apakah Bareskrim dengan dokumen yang tidak valid, ataukah pihak Rektorat dan Dekanat UGM ini di podcast mereka tanggal 23 Agustus 2025 yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RH sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baru 2 hari ini kita sama-sama mendengar pernyataan dari Rektor UGM terkait dengan persoalan latar belakang maupun ijazah dari Joko Widodo yang oleh Rektor UGM diakui sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Tetapi yang sangat menarik dan membuat kita semua tersentak adalah pengakuan dari Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, yang secara jelas menyatakan bahwa Joko Widodo tidak menempuh program studi sarjana langsung, tetapi menempuh program studi sarjana muda. Padahal program studi sarjana muda selama 11 tahun dari sejak zaman beliau menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, kemudian terjadi kriminalisasi yang dialami oleh Bapak Bambang Tri, lalu kemudian 2022 Pak Bambang Tri lagi bersama Gus Nur dikriminalisasi lagi atas persoalan ijazah Joko Widodo. Tidak pernah tersebutkan sama sekali bahwa Joko Widodo pernah mengambil program studi sarjana muda. Bahkan pada tahun 2017 ketika Joko Widodo menghadiri acara reuni di Universitas Gadjah Mada, beliau juga tidak menyatakan bahwa pernah mengikuti perkuliahan dengan program studi sarjana muda. Setelah 8 tahun berlalu, baru kita tahu melalui pernyataan Dirtipidum Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 di dalam salah satu dari 34 dokumen yang dipresentasikan oleh Dirtipidum waktu itu, ada terselip beberapa dokumen, salah satunya yang bisa kita lihat pada jejak digital, registrasi tahun 1980 di mana seorang calon mahasiswa bernama Joko Widodo memang melingkari program studi sarjana muda atau SM dan kemudian diperkuat dengan dokumen berikutnya, yaitu registrasi di tahun kedua, yaitu tahun 1981, 1982, lagi-lagi Joko Widodo melingkari dengan program studi sarjana muda. Dan ini pernyataan dari Dirtipidum Bareskrim bersama dengan pernyataan dari Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, sama-sama kontradiktif atau sangat berkebalikan dengan dokumen yang juga pada saat tanggal 22 Mei 2025 itu disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim di salah satu dokumen yang menyatakan bahwa Joko Widodo menempuh program sarjana yang diklaim atau kemudian diperkuat oleh Bareskrim
dengan adanya surat kabar kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa Joko Widodo diterima di ujian masuk perguruan tinggi negeri waktu itu, yaitu PP1 di Fakultas Kehutanan dengan nomor urut 14. Artinya dalam beberapa dokumen itu berarti ada yang palsu, berarti ada yang tidak otentik. Termasuk juga apa yang kemudian dinyatakan secara naratif tanpa memberikan dokumen-dokumen pendukung oleh Ibu Rektor UGM bahwa Joko Widodo menempuh program studi sarjana muda. Bahkan pada saat saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Sianipar, yang pada tanggal 15 April 2025 secara koinsiden kami mewakili TPUA untuk bertemu dan berdiskusi dengan pihak Rektorat UGM. Pada waktu itu juga ada sekitar 20 orang petinggi, para wakil rektor maupun para petinggi dari UGM sama sekali tidak memberikan sebuah pernyataan satupun terkait dengan bahwa Joko Widodo pernah menempuh program studi sarjana muda. Bahkan pada pertemuan tersebut juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo, di mana mereka semua itu adalah mahasiswa program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Padahal kalau Joko Widodo ini diterima di program studi sarjana muda, nomor 1 adalah nama dia pasti tidak tercantum di Harian Kedaulatan Rakyat. Karena yang tercantum di Harian Kedaulatan Rakyat adalah calon mahasiswa program studi sarjana. Kalau seorang calon mahasiswa yang diterima di program studi sarjana muda tidak akan pernah namanya tercantum di Harian Nasional. Namanya hanya tercantum di kampus, kemudian dia menerima surat yang menyatakan bahwa diterima di program sarjana muda. Artinya di sini kembali lagi, justru dengan pernyataan dari Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025 semakin memperkeruh keadaan, bukan semakin memperjelas keadaan. Semakin memperkeruh, semakin membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Dan menurut dugaan kami, saya, Roy Suryo maupun Rismon Sianipar, karena kami tanggal 18 Agustus 2025 menyelenggarakan pre-launching dari buku kami, Jokowi's White Paper. Kemudian besok harinya di tanggal 19 Agustus 2025 kami bersama kuasa hukum kami di dalam tim pembela penegak keadilan bermaksud untuk bertemu dengan pejabat KIPID ya, pejabat pengelola informasi dan dokumen yang melekat pada UGM. Ternyata pada hari itu kami tidak bisa bertemu dengan pejabat tersebut. Justru dengan itu maka kami mendapat penguatan bahwa apa yang kami perjuangkan terkait dengan keterbukaan informasi, dokumentasi publik yang dimiliki oleh Joko Widodo harus semakin diperjelas lagi. Karena pernyataan dari Rektor itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang perlu diperjelas. Nah, oleh karena itu maka kami akan melanjutkan langkah kami untuk semakin membuka, dan kemudian kami juga akan menuntut kepada Komisi Informasi Keterbukaan Publik, dan sekaligus juga nanti kami akan langkahkan apabila UGM tidak juga memberikan dokumen-dokumen yang memperkuat dari persoalan ijazah palsunya Joko Widodo ini, maka kami akan menggugat juga KIP maupun juga kami akan bersurat kepada Presiden dan DPR. Ya, ini saya mau menambahkan tentang persoalan transkrip nilai yang waktu tanggal 22 Mei 2025 itu disampaikan oleh Bareskrim ya. Karena sebagai seorang alumni UGM dan beberapa teman yang lain, terutama juga para peneliti kami yaitu Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Sianipar, juga kami mempertanyakan karena sangat ganjil, dan apalagi kami memiliki
transkrip asli dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim pada waktu itu. Jadi kalau Bareskrim itu ada 3 lembar transkrip nilai yang 2 lembarnya itu, 1 lembar itu isinya 122 SKS dan 1 lembar lagi isinya 88 SKS. Kalau jumlahnya 210 SKS. Itu sangat tidak mungkin ditempuh oleh mahasiswa apakah dia menempuh sarjana muda dan kemudian menempuh program sarjana. Pada waktu podcast di tanggal 23 Agustus 2025 di mana Rektor UGM itu ditemani oleh Wakil Rektor, kemudian ditemani oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, itu menyampaikan kerancuan lagi tentang transkrip nilai. Karena Dekan Kehutanan Sigit Sunarto menyatakan bahwa Jokowi menempuh program sarjana muda dengan menempuh 122 SKS ditambah dengan 40 SKS untuk melengkapi program sarjananya. Ini kontradiktif, berbeda sekali dengan dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Jadi di sini jelas ada pihak yang melakukan kebohongan publik. Apakah Bareskrim dengan dokumen yang tidak valid ya, ataukah pihak rektorat dan dekanat UGM ini di podcast mereka tanggal 23 Agustus 2025 yang lalu. Dan ini jelas salah satu dari kedua pihak itu melakukan kebohongan publik dan ini melanggar pidana? Kebohongan publik. Iya, jelas melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana maupun undang-undang KIP ya. Dan ini jelas kita akan tindak lanjuti. Ya, terkait dengan launching buku Jokowi's White Paper yang ini sudah mengguncang sampai Rektorat UGM juga terbata-bata melakukan podcast gitu ya dan konferensi pers. Jadi alhamdulillah Jokowi's White Paper ini sudah ongoing untuk menuju dicetak sampai pada 2000 piece, 2000 eksemplar sesuai dengan permintaan yang bertubi-tubi datang dari tidak hanya Indonesia tapi juga banyak dari negara-negara yang lain ya. Kemudian insya Allah kami akan melakukan grand launching selama 3 kali berturut-turut di Jakarta di tanggal 29 Agustus rencananya, tanggal 1 September dan tanggal 3 September nanti. Yang pertama adalah ada di sebuah venue, kemudian nanti ada di Gedung Arsip Nasional rencananya, kemudian nanti di salah satu universitas yang saat ini sedang mencari waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya kami akan ke Jogja dan Solo karena ada beberapa universitas yang sudah siap untuk melakukan seminar dan bedah buku terkait dengan Jokowi's White Paper ini. Kemudian kita untuk terkait dengan tadi pertanyaan bahwa apakah kita akan mengajukan, ya tentu saja ini akan kita segera tindak lanjuti, kita akan mengajukan kepada Dewan Guru Besar. Karena jelas ya bahwa Rektor UGM berani membuat sebuah pernyataan yang sangat berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim dan yang disampaikan oleh yang bersangkutan sendiri oleh Joko Widodo. Jadi kita harus konfrontir mana yang melakukan kebohongan publik. Antisipasi gangguan ketika launching diadakan. Oh ya. Ya ini ada beberapa juga ya. Jadi ada kita sudah approach dengan salah satu venue dan ternyata venue tersebut juga menyatakan keberatan karena sudah mendapatkan semacam peringatan, warning. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi seperti pre-launching waktu di Jogja ya, kita sampai pindah-pindah ke 3 tempat gitu ya. Dan kemudian ketika kita sudah memilih untuk satu tempat di UC, cafe shop ya, itu dimatikan, dilakukan teror, sabotase ya dalam bentuk pemadaman listrik dan AC. Mudah-mudahan nanti grand launching bisa kita antisipasi dan nanti kami juga tentu saja akan berkonsolidasi kepada beberapa pihak ya untuk supaya acara grand launching tidak diganggu seperti yang terjadi pada waktu pre-launching tanggal 18 Agustus. Ya, kami sudah membuka kepada publik ya melalui WA, Blast maupun di beberapa channel termasuk RH Channel, Sentana, kemudian Langkah Update, beberapa channel yang lain, yaitu silahkan pemirsa peminat buku Jokowi's White Paper ini sudah masuk ke angka 2000 ya.
Dan kami sudah sampaikan juga ya bahwa pada 2000 buku pertama akan mendapatkan tanda tangan langsung dari penulis. Nah, Anda silahkan segera menghubungi 2 nomor admin kami 0812-2207-9097 dengan Ibu Asti dan 0877-2589-0909 dengan Ibu Indah. Silakan, siapa cepat dia dapat untuk mendapatkan tanda tangan dari penulis. Ya. Admin kami 2, Ibu Asti 0812 2207 9097. Admin yang kedua adalah Ibu Indah 0877 2598 0909.